Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Timotius pasal 2 mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadikan pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan mendadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengurusan dengan segala kesederhanaan. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 15. Judulnya doa, sikap hati dan kesalehan yang menyelamatkan. Surat 1 Timotius ditulis Paulus kepada seorang pemimpin muda yang sedang mengembalakan jemaat di tengah dunia yang penuh tekanan, konflik dan pengajaran yang menyimpang. Sedangkan hari ini pasal 2 ini tidak dimulai dengan perdebatan aturan ibadah atau struktur gereja. Paulus memulainya dengan satu hal yang paling mendasar, yaitu doa. Ia menginginkan kita bahwa sebelum gereja berbicara banyak, bekerja keras atau mengatur pelayanan, gereja harus berlutut terlebih dahulu. Yang pertama doa untuk semua orang ayat 1-2. Paulus berkata, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang yang kita sukai, bukan hanya untuk yang seiman, bahkan untuk raja-raja dan pembesar, termasuk mereka yang mungkin tidak adil, keras atau tidak sejalan dengan iman kita. Tujuan doa ini jelas, supaya kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Artinya doa bukan sekedar supaya keadaan berubah, tetapi supaya kita tetap hidup benar di tengah keadaan apapun. Orang percaya dipanggil bukan hanya mengkritik dunia, tetapi mendoakan dunia. Yang kedua, hati Allah, semua orang diselamatkan. Ayat 3 dan 4. Paulus menegaskan isi hati Allah. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Keselamatan bukan proyek eksklusif, bukan hanya untuk kelompok tertentu, bukan hanya untuk orang baik. Hati Allah luas dan gereja dipanggil memiliki hati yang sama. Hati yang mendoakan, bukan menghakimi. Yang ketiga, satu pengantara, satu jalan ayat 5-6. Di tengah dunia yang menawarkan banyak jalan rohani, Paulus menegaskan dengan tegas, Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara, yaitu manusia Kristus Yesus.
Yesus bukan salah satu jalan. Yesus adalah satu-satunya pengantara. Ia tidak menebus dengan kata-kata, tetapi dengan menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Doa kita berkuasa bukan karena kalimatnya indah, tapi karena kita datang melalui Kristus. Yang keempat, doa harus disertai sikap hati. 8. Paulus berkata kepada laki-laki, berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ini keras tapi jujur. Doa bisa terhalang bukan karena kurang iman, tetapi karena hati yang penuh amarah dan konflik. Tangan terangkat tapi hati masih keras. Bibir berdoa tapi relasi rusak. Tuhan tidak hanya melihat gerakan tangan, tetapi kondisi hati. Yang kelima, kesalehan yang terlihat dari dalam. Ayat 9-10. Kepada perempuan, Paulus menekankan bukan soal mode, tetapi prioritas. Berdandanlah dengan perbuatan baik. Pesannya jelas, kesalehan sejati tidak dimulai dari luar, tetapi dari hati yang takut akan Tuhan dan hidup dalam kebaikan. Yang Tuhan cari bukan kemewahan, tetapi kesederhanaan yang memuliakan Dia. Ayat 6, bagian paling sulit yang perlu dipahami dengan bijak. Ayat 11-15. Ayat-ayat ini sering disalahpahami dan diperdebatkan. Namun inti rohaninya bukan untuk merendahkan perempuan, melainkan menegaskan tatanan, kerendahan hati dan ketekunan iman. Ayat 15 berkata, perempuan akan diselamatkan asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dalam segala keserahan. Keselamatan bukan oleh peran biologis, tetapi oleh ketekunan dalam iman, kasih, dan hidup kudus. Ini berlaku bagi semua orang percaya, laki-laki maupun perempuan. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Timotius 2 mengajarkan kita bahwa doa adalah nafas gereja. Hati Allah rindu semua orang diselamatkan. Yesus adalah satu-satunya pengantara. Doa harus sejalan dengan sikap hidup. Kesalehan sejati lahir dari hati yang taat dan sederhana. Gereja yang kuat bukan hanya yang pandai berbicara, tetapi yang setia berdoa dan hidup benar. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.